Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya di podcast menghibur namun bermanfaat yang kali ini memasuki episode ketiga. Gimana? Dari awal sudah mendengarkan kan? Yang belum boleh disimak, silahkan dari episode pertama, kedua, dan ketiga ini. Tapi sebelum ke podcastnya, saya mau ucapkan dulu selamat Hari Guru untuk semua para guru apapun itu. Selamat Hari Guru karena audio ini direkam dan diuploadnya tepat di Hari Guru, gitu ya. Nah, berkaitan dengan guru, hari ini juga kita akan ngobrol dengan salah satu guru, salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang kita akan ngobrol, kita akan tanya-tanya motivasi seperti apa dia ini guru, sebagai pengajar mata pelajaran apa, dan guru mengajar di sekolah atau guru bagaimana, kita akan simak. Dan tapi luar biasanya hari ini kita tidak melalui telepon ngobrolnya, tapi bertemu langsung. Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih ada, alhamdulillah di hari ini saya sudah kedatangan, dan ini benar-benar beda, edisi yang beda karena di episode sebelumnya itu biasanya kita melalui telepon, tapi kali ini real alias bertemu langsung begitu. Selamat hari ini Kang siapa? Mohon diperkenalkan diri kalau berkenan. Dengan Kang Yudi. Dengan Kang Yudi. Dan seperti yang sudah saya posting di media sosial saya, bahwa hari ini saya akan berbicara dengan seorang guru. Seorang guru. Ngomong-ngomong seorang guru, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru dulu di edisi hari ini gitu Kang ya. Nah, saya bukan guru sebetulnya. bukan guru. Kenapa saya undang beliau ini? Karena menarik. Jadi beliau ini adalah guru salah satu pelajaran yang justru pelajaran tersebut biasanya ditakuti oleh banyak siswa, oleh banyak orang. Nah, Kang Yudi ini adalah guru mata pelajaran apa Kang? Guru matematika. Guru matematika yang untuk kebanyakan orang itu justru pelajaran paling bahkan mungkin saya dulu mengalami kabur kalau ada pelajaran matematika itu ya. Tapi itu sangat-sangat tidak baik dan tidak pantas untuk dicontoh. Nah, saya juga sudah menyampaikan kepada pendengar kalau yang ingin bertanya silahkan, dan obrolan ini sekaligus merangkum dari semua pertanyaan yang disampaikan. Nah, untuk Kang Yudi ini kenapa bisa suka dengan pelajaran matematika sih Kang, yang biasanya orang tersebut malah takut dengan pelajaran tersebut? Kalau ditanya seperti itu, susah jawabnya ya. Sebetulnya waktu di SD saya itu nilai matematikanya anjlok. Ya. Cuma nggak tahu pas menginjak bangku SMP, nggak tahu tiba-tiba nilai matematika saya kok jadinya malah bagus gitu. Bagus kayaknya, wow. Nggak tahu kenapa ya, atau saya nggak tahu. Tapi ada dorongan dari siapa atau gimana gitu kan sehingga nilainya bisa melonjak membaik begitu? Nggak tahu ya, mungkin karena udah beranjak lebih dewasa mungkin ya. Jadi mungkin pemikirannya juga mungkin lebih, nggak tahu ya, mungkin lebih matang ya mungkin. Wah. Sehingga mungkin bisa menyerap apa yang diterangkan oleh guru, mungkin lebih paham gitu, atau nggak tahu mungkin bakat juga dari sana. Bakat, tapi kalau ngomong-ngomong mengenai bakat, ada keturunan nggak Kang? Apakah ayah ibunya juga seorang guru matematika atau? Enggak ada. Nggak ada. Saya juga sebenarnya bukan guru formal begitu kan. Cuma guru di lembaga bimbingan belajar seperti itu. Tapi kan ya pada intinya yang namanya guru itu kan menyampaikan ilmu yang dikuasainya kepada murid-muridnya kan gitu Kang. Nggak mengenal itu di formal, di bimbingan belajar atau di manapun itu. Nah, dan Kang Yudi sendiri mengajar di
Mengajar sendiri di lembaga atau Oh, di lembaga, suatu lembaga ya. Suatu. suatu lembaga ya. Saya jadi teman-teman juga kemarin penasaran, iya mana cepat gitu kan, banyak yang begitu, tapi saya rasa ya nantilah tunggu waktunya. Dan karena mungkin sibuk ya Kang ya sebagai yang ngajar juga, sehingga ini diundang berkali-kali. Sangat susah, tapi alhamdulillahnya sekarang malah bisa bertemu langsung gitu. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Dan kalau ngomong-ngomong yang sekarang digeluti ya bidang mengajar matematika, nah apakah untuk pelajaran sendiri yang disuka hanya itu Kang? Yang disuka dulu waktu sekolah itu selain matematika, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh. Itu ya. Dulu juga kimia lumayan suka juga. Oh. Tapi yang paling disuka itu matematika dengan bahasa Indonesia. Iya. Berarti Paling. orangnya berpikir ya. Lebih sukanya yang lumayan berpikir, karena bukan yang disuka itu kan olahraga atau apa yang lebih ke praktek, tapi kalau ini adalah sebaliknya gitu kan ya. Iya, atau mungkin karena matematika itu kan sistematis sih sebetulnya kalau dipelajari, ya mungkin hafalan juga nggak terlalu, tapi kita kan bermain tentang logika. Wih, iya. Wah, ini benar-benar mainstream, karena ada justru orang yang benar-benar anti mainstream maksudnya, karena kebanyakan orang justru suka itu yang menghafal, atau enggak yang lebih mudah lagi, ada yang sukanya yang terjun ke lapangan atau praktek ya, seperti olahraga atau apa gitu. Ya macam-macam. Macam-macam. Tapi kalau dulu tuh memang sama sekali tidak dimotivasi oleh lingkungan atau siapapun itu supaya menekuni bidang matematika atau Oh, nggak berjalan begitu aja, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ya karena proses proses belajar mengajar itu mungkin ya, jadi secara tidak langsung kita terseleksi dengan sendirinya. oh. Ternyata saya suka pelajaran ini, atau tidak suka pelajaran itu. Iya. Jadi proses belajar mengajar saja sih kayaknya. Tapi kalau membahas cita-cita, apakah dulu memang suka matematika itu sampai berniat suatu saat harus jadi pengajar nih atau Oh, nggak ada kepikiran sama sekali, Mbak. enggak? Wah, jadi penasaran. Memang dulu sendiri cita-citanya apa Kang? Kalau yang disukanya matematika, bahasa Indonesia, untuk cita-cita saat usia seperti itu memang apa Kang? Saat usia berapa? SMP. Ya saat SMP itu saat mulai tahu kalau yang disukai ini. Oh, ya hanya menjalani saja, saya nggak punya. Saya tidak punya visi dan misi yang sejauh itu. Ya, Aduh. menjalani saja. Iya, tapi luar biasa ya. Sekarang yang tidak ada visi dan misi saja sampai sukses ini. Wih, mantap. Belum sukses itu masih jauh. Tentu nih para pelajar yang sekarang mendengarkan atau para orang tua juga yang mungkin punya anak yang pada saat ini dalam masa-masa belajar gitu. Nah, punya motivasi nggak Kang untuk belajar dulu deh cara matematika supaya lebih mudah gitu kan, supaya tidak terlihat menyeramkan. Apa ya? Ya dipelajari mungkin, ya nggak tahu. Saya nggak bisa memberi apa ya namanya itu trik atau Iya. apa namanya ya, aduh bukan trik, namanya apa tuh, Apa Kang? kiat-kiat bagaimana untuk menyukai matematika ya, gitu. Jadi biar mengalir dengan sendirinya saja gitu kan ya. Karena mungkin setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu memang, tapi masalahnya ya matematika ini memang mungkin hanya satu dari sekian banyak orang gitu yang suka, biasanya kan begitu. Tapi kalau untuk para orang tua nih, cara mengajarkan supaya matematika itu bisa masuk di otak para siswa gitu kan. Nah sebagai guru tentu ada strategi dong supaya materinya mudah ditangkap. Kalau yang saya
pelajari dengan ya yang saya pelajari selama ini sebagai pengajar matematika, Mm-mm. ya lebih baik matematika diajarkan apa namanya small step. Mhm. Apaan tuh? Small step itu jadi apa ya? Jadi apa ya? Step-stepnya tuh kecil apa? Jangan loncat-loncat terlalu jauh. Jadi gimana? Jadi pelan-pelan gitu. Misalnya Mm-mm. dari apa ya? Gimana tuh Kang? Oh ya nih kita Misalnya udah penasaran. Apakah yang dimaksud pelan-pelan itu sedikit-sedikit atau? atau misalnya nih kayak kayak kalau misalnya kalau pecahan kan kita harus menyamakan penyebut ya. Mm-mm. Nah, dari situ kita belajar dulu cara mencari KPK bagaimana, berarti mencari KPK gitu. KPK itu kan kelipatan persekutuan kecil gitu. Jadi sebelum sebelum masuk ke pecahannya kita belajar dulu tentang KPK-nya misalnya gitu. Misalnya antara 2 dengan 3 itu kelipatannya berapa yang paling kecil? Ya. Kan 6 ya. Jadi artinya 6 itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 Tiga. juga. Ya. 12 juga 12 juga sama. Bisa dibagi 3, bisa dibagi Dua. 2. Tapi kan angkanya kebesaran. Ya. Kan KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Kecil. Jadi kita cari kelipatan yang paling kecil. Oke. Oke, antara 12 dengan 6 berarti kan kita ambil yang 6 karena 6 yang lebih kecil. Nah, sebelum kepecahan ya kita berlatih itu dulu gitu, memantapkan itu dulu. Sampai kita bisa mencari kelipatan yang terkecil dari sebuah bila ada 2 buah bilangan. Nanti kalau misalnya itu sudah mahir baru kita masuk ke pecahan. Nah, cara menyamakan penyebut. Kemudian kan kalau pecahan kan kalau misalnya mau dijumlahkan atau dikurangkan kan harus disamakan dulu penyebutnya gitu. Jadi basicnya dulu kita harus kuasai dulu itu menyamakan, mencari KPK gitu dari 2 buah bilangan atau lebih. Itu kan Small step ya. Tapi untuk strategi khusus tidak ada Kang, apalagi untuk anak SD ya. Anak SD yang mungkin semangat belajarnya belum begitu tinggi. Ada nggak sih untuk strategi supaya anak tersebut mau mempelajari matematika selain dalam materi tersebut tentunya, misalnya dengan ngajak bermain atau ada games itu? Mungkin bisa, atau mungkin dari apa ya? Dimulai dari apa yang dikuasai anak dulu mungkin gitu. Misalnya anak di bidang matematika dia bisanya sampai mana sih gitu. Jadi buat anak, karena kan kalau dari hal yang dikuasai dulu anak di bidang matematika, entah itu apa ya, mungkin apa ya, mengurutkan angka atau gimana, atau menjumlahkan dari angka yang paling kecil gitu. Yang penting anak itu supaya bisa enjoy dulu dengan matematika. Kan kalau misalnya anak merasa bisa di matematika kan berarti ternyata matematika ini menyenangkan. Jadi mulai dari apa yang anak-anaknya kuasai dulu di bidang matematika gitu dari situ. Nanti kalau misalnya udah merasa enjoy baru kita bisa tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Jadi mulai dari yang apa anak kuasai dan anak merasa enjoy gitu. Tapi selama ini untuk ini kan bimbingan belajar kan ya, memang peminatnya sendiri banyak di matematika itu, atau Ada jika yang dilihat dengan mata pelajaran lain gitu Kang? matematika, saya Apakah rasa banyak juga mungkin ya, cuman ya mungkin rata-rata orang, tapi kayaknya kan yang masuk ITB juga ada saja yang masuk teknik kan, jurusan teknik tidak sedikit, berarti kan yang yang menyukai matematika juga mungkin ya banyak juga gitu. Soalnya kan jurusan teknik kan tidak pernah sepi dari peminat ya, kayak informatika, kemudian sipil seperti itu kan. Luar biasa sih kalau ini. Dan saya senangnya justru di obrolan ini kita bisa mengajak para ayah bunda nih yang anaknya sendiri lagi susah-susahnya karena matematika itu mungkin banyak yang suka, tapi yang tidak sukanya juga tidak sedikit kan. Tidak sedikit. Nah, untuk Kang Yudinya sendiri
target dari kegiatan yang sekarang dijalani itu kan. Mm-mm. Ada nggak misalnya sekarang mungkin di salah satu lembaga, kedepannya mungkin jadi pemilik lembaga atau atau mengajar di pendidikan formal atau gimana kan? Apakah akan punya tujuan itu? Eh, kepikiran sih pernah, cuman ya sampai sejauh sini sih dijalanin saja gitu. Oh, masih menjalani Masih yang menjalani. sekarang. Tapi ya, kalau saya sih menyenangkan jadi mengajar anak. Mhm. Belajar matematika menyenangkan, apalagi kalau anaknya juga antusias gitu ya. Dari yang tidak bisa ternyata apa ya, dia jadi bisa, itu jadi ada kenikmatan, kepuasan tersendiri lah. Oh iya 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 iya. Itu yang kenikmatan itu. Ya syukur-syukur saya bisa punya eh, kemampuan untuk membuat suatu lembaga sendiri ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun ya dengan mengajar pun saya sudah Waduh, iya menyukai iya sih, iya. udah rasa enjoy aja, enak. Nah, berarti kalau misalnya ada nih ternyata yang mendengarkan terus ingin belajar nih sama Kang Yudi, itu tetap harus melalui lembaga, Kang ya. Tidak bisa otodidak. Atau tidak maksudnya. Tidak bisa secara langsung, maaf salah. Tidak bisa secara langsung menghubungi Kang Yudi minta diajarkan privat gitu, tidak bisa ya. Oh, Tetap harus boleh melalui saja. lembaga. Ya kalau saya juga pernah dulu mengajar privat juga pernah gitu. Mm. Ya itu berarti kan di luar. Tapi ya saya melakukannya di luar Jam jam kerja kerja yang saya ya. sekarang ini. Oh bisa juga Kang ya, oke lah. Nah kalau teman-teman nih ternyata pendengar ada yang berminat boleh hubungi saya, tapi ya jangan menghubungi Kang Yudi karena dia ini orang yang lumayan sibuk sepertinya. Boleh Iya menghubungi juga. menghubungi saya aja bisa, atau bisa di kolom komentar nanti saya sematkan link yang menuju media sosial saya supaya bisa DM begitu ya. Alhamdulillah nih Kang Yudi. Tapi untuk pesan-pesan nih Kang, karena tidak terasa ternyata obrolan kita sudah cukup ya, sudah cukup banyak yang didapat. Tapi pesan-pesan kepada anak-anak, kepada orang tua supaya supaya mereka bisa bisa lebih minat lagi kepada ilmu matematika itu. Ya mungkin apa ya. Oh yang penting sih ini ya, kita harus tahu di mana kelebihan dan kekurangan anak ya gitu. Jadi ya mungkin tidak harus juga mungkin dia, karena banyak juga sih yang orang tuanya ingin anaknya bisa matematika tapi anaknya sendiri kayaknya kurang berminat gitu. Ya jadinya kan ya harus sinkron lah antara antara anak dengan orang tua. Jadi ya dia Tapi harus pandai-pandai melihat bakat dan kemampuan anak. Jadi ya kalau misalnya ada anak ada minat ke situ ya lebih baik ya diarahkan di lebih diarahkan lagi ya lebih baik. Tapi kalau misalnya anaknya tidak memang tidak berminat, berminat ya mungkin jadi jangan didiamkan saja, dipaksakan. bukan tapi diarahkan sendiri itu baik nggak Kang? Eh, Misalnya anak itu kan tidak berminat karena memang pemikirannya juga belum ini. Terus kita sebagai orang tua mengarahkan, bukan oh iya memaksa ya, iya. mengarahkan supaya supaya mau di matematika itu sebetulnya hal yang Oh, wajar atau memang. oh tidak apa-apa juga. Ya mungkin ada ya, disisihkan waktu mungkin 30 sampai 1 jam mungkin ya Mhm, untuk belajar matematika gitu, nggak apa-apa sih sebetulnya. mhm, Nggak hmm, apa-apa. Ya mhm. siapa tahu ya mungkin karena masih anak-anak mungkin dia belum ketahuan juga ya dia Nah ya kadang begitu kan, anak ya masih masih belum tahu sukanya apa gitu. ya oke. Oh berarti untuk diarahkan itu sah-sah saja Bisa Kang ya. saja ya. Nah, Toh nanti kan pada akhirnya kan anak juga nanti kan yang ya seperti saya kan pada akhirnya kan berjalan dengan berjalan waktu kan ternyata saya sukanya di sini oh iya 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 iya. kan Nah, saya. kalau untuk kan alhamdulillah nih Kang Yudi sudah seperti ini, eh, supaya anak-anak itu lebih giat lagi belajar matematikanya, cerita dong Kang Yudi dari suka matematika itu sudah mendapatkan apa saja Kang?
Yang jelas sih cara berpikir menjadi lebih sistematis, Mm-mm. Mm-mm. ya logika juga jadi lebih lebih terasah ya kalau Iya. secara logika. Mm-mm. Terus ya belajar matematika kan butuh kesabaran, jadi butuh kesabaran dan Kesabaran juga terlatih Kang ya. Waduh. kegigihan. Kadang-kadang kan ada pelajaran yang gampang sih oke Iya. kan. Tapi ada Mm-mm. saat-saatnya kita mempelajari pelajaran yang sulit. Mm-mm. Nah itu kan harus struggle si anaknya tuh, jadi Mm-mm. harus ya. Terus kita juga dilatih belajar untuk mandiri seperti itu. Jadi Mm-mm. tidak mudah menyerah, terus ya kegigihan sih. Mm-mm. Mm-mm. Wow, luar biasanya berarti ada banyak hal lain juga yang didapat Kang ya dari menekuni bidang matematika itu, bukan hanya sekedar Materinya saja. materi atau sekarangnya mengajar, tapi dari sisi kesabaran tadi kan katanya kemandirian. Oh, Mentalitas juga sih. wih, mantap, banyak plusnya nih. Banyak plusnya. Tapi kalau nah kalau di obrolan ini tuh selalu ada membahas sedikit bisnis ya Kang ya. Untuk bisnis sendiri, dampak dari matematika itu menurut Kang Yudi, kalau menurut saya kan yang awam nih, wah berpengaruh ya karena kan hitung menghitung dan sebagainya. Tapi menurut Kang Yudi sendiri pengaruhnya cukup cukup kuat Ya, matematika kepada perbisnisan itu. ya lumayan ya, kalau ini kan bisnis bisnis itu kan ada hubungannya kan dengan uang, dengan hitung menghitung Mm-mm. berapa untung rugi kan kayak begitu. Mm-mm. Ya kan, setidaknya kalau orang yang sudah paham matematika atau menyukai matematika berarti kan ada untuk setidaknya untuk menghitung untung rugi itu kan jadi lebih mudah mungkin ya, karena Mm-mm. dan logika juga kan berjalan, jadi apakah bisnis ini masuk akal atau tidak kan kita bisa lihat, bisa menganalisa gitu, karena kita sudah terlatih dengan matematika, jadi lebih gampang untuk menganalisa sebuah bisnis. Oke tuh kan. Menurut pandangan saya. Tidak apa-apa karena memang di setiap obrolan harus dikaitkan dengan hal tersebut, karena untuk audiensnya sendiri ya kebanyakan adalah mereka yang sekarang ini sedang belajar berbisnis gitu Kang. Oh. Kalau mengenai dampak nih kan sekarang ini kan pelajaran untuk bimbel juga kan untuk kegiatan Kang Yudi juga kan terbatas sekarang ini ya, jadi melalui online atau bagaimana. Nah itu untuk dampaknya sendiri apakah mengalami dampak yang signifikan Kang antara belajar bertatap muka dan online? Kalau di sistem di lembaga pendidikan yang saya jalani ini tidak begitu berdampak, karena memang sejak awal juga anak-anak disuruh dilatih untuk mandiri. Jadi untuk membaca perintah sendiri, kemudian mempelajari soal sendiri, kemudian mengerjakan sendiri. Gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang tidak mengerti baru ditanyakan. Jadi tidak sebenarnya sih dampaknya tidak ini ya, tidak begitu ini, karena emang anak-anak sudah dilatih untuk belajar sendiri gitu, jadi baca perintah sendiri, mempelajari soal sendiri, nanti mengerjakan. Kalau ada yang tidak tanya, kalau ada yang tidak mengerti baru ditanyakan. Itu kan dampak untuk anak-anak. Kalau dampak untuk Kang Yudi sebagai pengajar kan lebih mudah dulu dengan bertatap muka dan sebagainya bebas gitu, atau sekarang yang hanya menggunakan ya sebetulnya kalau untuk menjelaskan lebih luas bertatap muka ya, lebih banyak yang bisa kita lakukan. Memang kalau misalnya secara online ini kan memang ada beberapa keterbatasan, tapi ya disesuaikan lah, karena memang anaknya juga sudah belajar mandiri, jadi tidak begitu banyak yang harus diterangkan juga gitu. Oke. Karena sistemnya emang seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri kan kalau untuk Kang Yudinya sendiri lebih nyaman ketika bertatap muka langsung Kang ya. Apakah sudah melakukan itu Kang untuk sekarang? Karena kan sekarang udah mulai dilonggarkan juga. Untuk lembaga. Masih belum ya? Masih belum. Atau mungkin kalau tahun depan ya. Ya mudah-mudahan lah ya dari obrolan.
dari ini semuanya, mudah-mudahan semuanya cepat berjalan dengan normal kembali gitu ya Kang Yudi ya. Terakhir aja nih Kang Yudi punya wejangan khusus nggak sebagai guru, sebagai pengajar untuk anak-anak saja deh, terutama supaya anak-anak ini lebih giat lagi, lebih umum lah untuk pelajarannya juga, bukan untuk matematika gitu Kang. Ya ada waktu untuk belajar aja gitu ya. Jadi selain untuk bermain juga ada waktu untuk belajar. Jadi ya itulah, mendisiplinkan diri sendiri. Mm-mm. Jadi ada waktunya kapan belajar, dan ada waktu belajar, kapan waktunya bermain. Oh, disiplinkan diri. Disiplin. Oke lah, kalau pesan orang tua biar dari saya saja ya, orang tua supaya diawasi lah itu anaknya ya, supaya diawasi, supaya orang tua juga memanage waktu si anak, karena si anak ini kan memang belum dewasa ya untuk Ya, bisa bisa, mengatur ya. waktu dan sebagainya. Jadi peran orang Ya, tua ada peran juga orang tua sangat juga. penting. Sangat penting. Oke, terima kasih Kang Yudi. Sama-sama. Sebenarnya penasaran, saya ingin bertanya Kang Yudi ini, memang tadi kan katanya bisnis berpengaruh. Nah, saya ingin tahu Kang Yudi membahas bisnis apa, tapi punya Saya bisnis tidak apa, kompeten. tapi nantilah, nanti itu mungkin di segmen berikutnya gitu. Yang pasti kalau masalah bisnis itu suka bikin penasaran gitu Kang Yudi. Oke, terima kasih banyak Kang Yudi. Sama-sama. Sehat selalu dan Amin. Sama-sama. salam untuk sesama pengajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru untuk yang jatuh tepat pada hari ini gitu Kang Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia obrolannya. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali nih kita pelajaran hari ini, mulai dari cara memotivasi anak supaya mau mempelajari matematika, terus dampak baik dari mempelajari matematika itu apa, terus motivasi untuk para pelajar juga. Mantep. Terima kasih ya saya ucapkan untuk Kang Yudi yang sudah mau sharing di podcast episode kali ini. Untuk teman-teman yang mau memberikan saran, masukan, kritik dan sebagainya, boleh disampaikan kepada saya, silakan melalui sosial media saya. Dan juga nantikan episode berikutnya yang tentunya akan datang dengan bahasan-bahasan, topik-topik yang lebih menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.